Film ini diawali dengan seorang gadis bernama Sofia bermain hoki es dengan timnya. Mereka bekerja sama dan Sofia mencetak gol, membantu timnya memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, orang tua Sofia, Dodon dan Jasmine Gruber, menunggunya di tempat parkir. Mereka sangat bangga pada Sofia, jadi Dodon memutuskan untuk menghadiahinya dengan perjalanan off-road. Sofia sangat senang ketika dia mendengar ini, dan setelah mengantar Jasmine ke rumah, dia dan Dodon berkendara ke hutan dengan jeep. Mereka menikmati pemandangan hutan yang indah dan bahkan beristirahat sejenak di danau sebelum kembali. Saat mereka di sana, Sofia bertanya kepada ayahnya apakah mereka boleh berfoto bersama, tetapi ayahnya yang tidak suka difoto mengatakan tidak. Jadi, sebelum mereka pergi, Sofia diam-diam mengambil foto ayahnya dan mempostingnya di media sosial. Mereka tidak tahu bahwa seorang pria dari masa lalu Dodon, Don Angelo Lobianco, akan menggunakan sistem pelacakan foto untuk menemukan dia dan keluarganya melalui foto yang diposting Sofia secara online. Beberapa hari kemudian, Dodon kembali bekerja sebagai penebang pohon bersama saudara iparnya, Burkik Gruber. Sayangnya, gergaji mereka patah sehingga mereka harus berhenti bekerja. Burkik menyarankan agar mereka memperbaikinya. Keesokan harinya, Dodon bersikeras untuk segera memperbaikinya di kota. Dia meminta Burkik untuk menjemput Sofia yang sedang berlatih hoki es. Mendengar ini, Burkik setuju dan dengan cepat pergi untuk menjemput Sofia dari latihan hoki esnya. Ketika mereka sampai di rumah, Sofia berlari ke atas menuju kamarnya sementara Burkik tetap di bawah berbicara dengan Jasmine. Tiba-tiba, dua pria memasuki rumah dan membunuh Burkik dan Jasmine. Sofia menjadi target mereka berikutnya, jadi dia berlari pergi ke hutan yang membantunya melarikan diri. Malam itu, Dodon kembali dari kota dan merasa ngeri saat mengetahui bahwa istri dan saudara iparnya telah terbunuh. Segera setelah Sofia kembali ke rumah sambil menangis dan kesal, dia meminta ayahnya untuk memanggil ambulans dan polisi. Pada saat itu, Dodon menyadari bahwa musuh lamanya berada di balik penyerangan itu, sehingga dia menangkap Sofia dan segera meninggalkan rumah. Mereka pergi ke sebuah gedung tua yang kosong, di mana Sofia terus meminta ayahnya untuk memanggil polisi dan melaporkan pembunuhan tersebut, tetapi Dodon menolak karena dia takut polisi akan menangkapnya. Dia belum memberi tahu Sofia bahwa dia dulunya adalah seorang pembunuh bayaran. Don Angelo, orang di balik serangan ini, adalah musuh Dodon karena Dodon telah membunuh putra Don Angelo beberapa waktu lalu. Don Angelo adalah bos mafia yang kuat di Italia dan pemilik sebuah bank. Ketika dia mengetahui anak buahnya telah membunuh orang yang salah, dia memerintahkan mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan menemukan dan membunuh Sofia. Sofia masih kesal dengan ayahnya karena tidak menelepon polisi. Dodon mencoba menenangkannya dan akhirnya mengakui masa lalunya sebagai seorang pembunuh bayaran sebelum menikah dengan Jasmine. Sofia terkejut dan tidak percaya bahwa ayahnya memiliki masa lalu yang kelam. Setelah memberitahu Sofia tentang masa lalunya, Dodon mulai merencanakan balas dendamnya pada orang-orang yang membunuh istri dan saudara iparnya. Dia memberi Sofia sebuah telepon seluler demi keselamatannya, menyuruhnya menggunakannya hanya untuk menghubunginya. Beberapa saat setelah ayahnya pergi, Sofia ingin melarikan diri. Dia menggunakan telepon untuk menelepon pacarnya, Hakim, memintanya untuk menjemputnya. Tetapi anak buah Don Angelo melacak panggilan itu. Sementara itu, Dodon menemukan salah satu anak buah Don Angelo, Fuso, dan menanyainya tentang para pembunuh dengan imbalan bantuan medis. Fuso menyerahkan nama dua pembunuh bayaran yang disewa oleh Don Angelo, namun meninggalkan Fuso terluka parah. Setelah mendapatkan informasi, Hakim bergegas dengan sepeda motornya. Setelah telepon, Sofia menemuinya di gedung tua dan mereka segera pergi bersama. Dalam perjalanan mereka menemukan mobil dengan pembunuh yang dikirim oleh Don Angelo. Dodon kembali ke tempat persembunyian tetapi tidak dapat menemukan Sofia, membuatnya khawatir bahwa anak buah Don Angelo mengejarnya. Sementara Sofia dan Hakim berusaha untuk tetap berada di depan pembunuh bayaran Don Angelo yang mengenalinya dari sebelumnya. Saat Hakim mengendarai sepeda motornya ke dalam hutan, salah satu pria di dalam mobil melepaskan tembakan yang menyebabkan mereka terjatuh. Sayangnya, tembakan itu menewaskan Hakim. Sofia melawan, tetapi akhirnya ditangkap dan dipaksa masuk ke bagasi mobil. Pada saat yang sama, Dodon tiba dan menjatuhkan kedua pembunuh bayaran tersebut, meskipun dia terluka ketika salah satu dari mereka menusuk perutnya. Meskipun ada luka, Dodon memindahkan Sofia ke tempat yang lebih aman,
terutama karena dia sekarang dicari oleh polisi sebagai tersangka pembunuhan keluarganya. Kemudian mereka pergi ke supermarket. Sofia turun ke bawah untuk membeli obat untuk Dodon yang masuk ke toilet umum untuk mengobati luka tusukannya. Sementara itu, di rumah Don Angelo, putranya, Michel Lobianco, tidak ingin balas dendam karena menurutnya hal itu dapat merugikan bisnis perbankan mereka. Dia yakin menjaga bisnis mereka tetap berjalan lebih penting daripada membuat Don Angelo marah. Dia berharap Michel akan membalaskan dendam kakak laki-lakinya yang dibunuh oleh Dodon 20 tahun lalu. Kecewa pada putranya, Don Angelo menoleh ke temannya, Ferrario, untuk membantu menemukan Sofia dan Dodon menggunakan pengawasan rekaman di Milan. Sementara itu, Dodon dan Sofia telah tiba di Milan dan memutuskan untuk bersembunyi di sebuah rumah kosong pada malam hari agar tidak mudah ditemukan oleh musuh mereka. Sayangnya, luka di perut Dodon semakin parah dan terinfeksi. Hal ini memaksa Sofia untuk keluar dan mencari bantuan. Dia akhirnya menemukan seorang wanita yang bekerja di klinik ilegal untuk aborsi. Sofia meminta bantuan, tetapi wanita itu terus menolak. Setelah Sofia menawarkan banyak uang, wanita itu akhirnya setuju untuk membantu. Dodon dibawa ke klinik bawah tanah, di mana dia menerima perawatan yang menyelamatkan nyawanya. Ketika dia bangun, dia meminta maaf kepada Sofia atas masalah yang disebabkan oleh tindakannya di masa lalu. Keesokan harinya, kondisi Dodon sudah membaik, tetapi mereka ditemukan oleh Rudy Kisara, seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh Don Angelo. Rudy bergegas ke klinik untuk membunuh Dodon, tetapi Dodon, meskipun dia masih terluka, berhasil mengakali dan menghajar Rudy. Sofia hendak menjemput ayahnya ketika dia tiba-tiba ditodong senjata oleh pembunuh lain. Mendengar suara tembakan, Dodon dengan cepat berlari ke atas dan menembak pria itu, menyelamatkan Sofia. Setelah ini, Dodon menyadari bahwa Don Angelo tidak akan berhenti memburu mereka. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Don Angelo sebelum dia bisa menyakiti Sofia. Sejak saat itu, Dodon mulai melatih Sofia untuk membela diri jika dia diserang. Dia bahkan membuat bom untuk digunakan melawan Don Angelo. Suatu malam, Dodon dan Sofia berbicara tentang impian mereka untuk pergi ke Afrika setelah mereka akhirnya terbebas dari pembunuh bayaran yang mengejar mereka. Keesokan harinya, mengikuti rencana mereka, Sofia pergi ke bank Don Angelo untuk mengumpulkan informasi dan mengirim gambar ke ayahnya. Rencananya adalah menculik Michel untuk memaksa Don Angelo menyerah. Setelah melihat foto yang dikirim oleh Sofia, Dodon memasuki area bank melalui tempat parkir. Dia melumpuhkan seorang penjaga untuk memudahkannya mencapai lantai paling atas, di mana kantor Michel berada. Sementara itu, Sofia meledakkan bom yang dibuat ayahnya untuk mengeluarkan semua orang dari dalam bangunan, memudahkan Dodon untuk bergerak. Rencana itu berjalan dengan baik ketika Dodon sampai di kantor Michel dan menyandera dia. Dia kemudian membawa putra Don Angelo ke parkiran di mana Sofia sudah menunggu. Mereka melawan beberapa penjaga yang berusaha menyelamatkan Michel, namun Dodon dan Sofia berhasil melarikan diri bersamanya. Segera setelah Dodon dan Sofia bertemu di tempat persembunyian rahasia mereka, Dodon berjanji kepada Sofia bahwa dia akan menanggung penderitaan. Sementara itu, Don Angelo menerima foto dari Dodon yang menunjukkan Michel disekap. Dodon memberitahu Don Angelo bahwa jika dia ingin Michel aman, dia perlu mengakui kejahatannya di depan media dalam waktu 24 jam. Jika Don Angelo menolak, Dodon mengancam akan menyakiti Michel. Ferrario, yang juga mengetahui tentang penculikan itu, melacak telepon Dodon yang membawa mereka ke sebuah stasiun tua yang ditinggalkan. Sementara itu, anak buah Rudy dan Don Angelo bergegas ke stasiun untuk menghadapinya. Ketika mereka sampai, mereka menemukan mobil Dodon yang terparkir, namun tidak dapat menemukan Dodon sendiri. Mereka mulai memeriksa mobil tersebut, dan tiba-tiba Dodon melepaskan tembakan dari tempat tersembunyi menggunakan senapan sniper untuk menjatuhkan anak buah Don Angelo. Rudy dan yang lainnya panik dan bersembunyi di balik mobil. Dodon mengetahui ada bom yang ditanam di sana. Ketika bom meledak, Dodon menghabisi anak buah Rudy. Rudy, satu-satunya yang tersisa, mencari Dodon yang menyerangnya dari belakang, memojokkan Rudy dan mengatakan kepadanya bahwa Don Angelo tidak akan pernah mengaku bahkan jika itu berarti kehilangan putranya sendiri. Setelah mendengar hal itu, Dodon segera menangani Rudy.
Dia kemudian berpamitan dengan Sofia karena dia telah memutuskan untuk pergi ke rumah Don Angelo untuk mengakhiri semuanya. Ketika Dodon sampai di rumah megah Don Angelo, dia dengan mudah mengalahkan semua penjaga. Dia menyelinap ke kamar Don Angelo dan mencekiknya dengan tali. Sementara itu, banyak petugas polisi mengepung rumah, siap untuk menangkap Dodon. Dia dengan tenang berjalan keluar, tetapi disambut dengan rentetan peluru dari polisi. Pada saat yang sama, polisi menemukan rumah kosong tempat Sofia dan ayahnya bersembunyi dan menangkap Sofia juga. Beberapa hari kemudian, Sofia terlihat sebagai pembuat onar dikirim ke penjara, di mana dia bertemu Michelle. Michelle memberi tahu Sofia bahwa dia ingin membantunya sebagai cara untuk menebus kematian Dodon. Namun, Michelle berbohong. Setelah bertemu Sofia, Michelle bertemu dengan Ferrario di dalam mobil dan memintanya untuk membunuh Sofia dengan tali seperti yang dilakukan Dodon pada ayahnya. Di adegan terakhir, Sofia melihat foto keluarganya dan memutuskan untuk melarikan diri dari penjara untuk membalas dendam pada Michelle. Ketika Michelle mendengar bahwa Sofia telah melarikan diri dan masuk ke kantornya, dia terkejut melihat Sofia sudah duduk di sana. Sofia bertingkah ramah pada awalnya, tetapi kemudian tiba-tiba menikam Michelle, dan film berakhir. Jadi, moral dari cerita ini adalah, jika ayahmu dulunya adalah seorang pembunuh bayaran, mungkin melewati pengaruh media sosial. Selfie tidak layak untuk diburu oleh mafia.